Iya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana Daud ketika dia berhasil, dia sukses, dia tidak membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Sebaliknya Daud menyuruh untuk mencari keturunan Saul yang masih ada. Dan akhirnya ya dia ingin menunjukkan kasihnya ya kepada ya keturunan Daud yang masih ada. Dan akhirnya ditemukanlah ya bahwa masih ada anak dari Yonatan yang masih hidup bernama Mephiboset. Daud menyuruh menjemput dia untuk menunjukkan kasihnya, dan Alkitab berkata Daud mengembalikan semua tanah-tanah milik Saul kepada Mephiboset, dan Mephiboset duduk makan sehidangan dengan Raja Daud. Wow, kita melihat bagaimana kasih Daud sehingga Tuhan itu melihat hati benar sekali. Hati Daud itu adalah hati yang luar biasa. Ya, dan kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita sudah di 2 Samuel pasal yang ke-10. Judul perikopnya Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun, ya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, ya, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, Tuan, kata mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kemari. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka, ya. Memotong pakaian mereka dikatakan pada bagian tengah sampai ke pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruh orang untuk menemui mereka. Sebab orang-orang ini sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Ya Bapak Ibu, kita melihat ya Raja Bani Amon itu mati lalu digantikan oleh anaknya. Dan Daud berikhtiar untuk membangun ya hubungan kerjasama dengan Raja Amon, yaitu Hanun, anak dari raja yang sudah mati itu. Tetapi ketika Daud mengirim orang menyampaikan tanda berduka cita, ya orang-orang itu ya bahkan pemuka-pemuka di Amon berkata kepada Raja Hanun, pengganti ayahnya yang sudah mati, ya apakah engkau akan mempercayai Raja Daud? Dia mengirimkan utusan-utusan untuk menyampaikan bela sungkawa. Apakah engkau percaya Daud sungguh-sungguh bersedih atas kematian ayahmu, atau justru sebaliknya dia mengirim orang untuk menjadi pengintai? Dan akhirnya mereka menangkap ya semua pegawai-pegawai Daud yang dikirim untuk menyampaikan bela sungkawa. Mereka tangkap, mereka cukur janggutnya, mereka potong pakaiannya sampai ke bagian pantat. Dan itu adalah ya cara yang sangat-sangat mempermalukan. Lalu orang berkata kepada Daud bahwa itu yang dilakukan oleh ya Raja Hanun. Iya, Bapak Ibu, kita tahu dalam budaya Israel semua orang laki-laki itu harus berjenggot. Ya, jenggot adalah tanda kedewasaan dan juga otoritas untuk ya laki-laki budaya di Israel. Karena itu ketika utusan-utusan yang dikirim oleh Daud, jenggotnya dicukur separuh dan mereka ditelanjangi separuh, mereka memotong jubah mereka, membuat mereka menjadi tertawaan bagi banyak orang. Daud berkata kepada mereka, ya kalian tinggal saja di Yeriko sampai janggutmu tumbuh. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat mempermalukan ya dan sangat menghina ya, padahal Daud tulus mengirimkan ucapan bela sungkawa dan mau menawarkan kerjasama dengan Bani Amon. Ya, tetapi karena Hanun menuruti nasihat yang salah ya dari pegawai-pegawainya, tua-tuanya yang mencurigai motif dari ya Daud mengirim utusan itu, lalu dia mempermalukan mereka. Ya,
Dan dikatakan di sana ya akhirnya orang memberitahukan kepada Daud, dan akhirnya Daud menyuruh mereka tinggal di Yeriko sampai janggutnya tumbuh baru mereka boleh kembali. Setelah dilihat, ayat 6, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Kita lihat ya Bapak Ibu, setelah Hanun melihat bahwa perbuatannya itu membuat Raja Daud marah, ya akhirnya dia baru menyadari bahwa Daud benar-benar marah dan dia segera menyiapkan tentara untuk berperang. Dan Hanun itu harusnya memikirkan ya sebagai seorang pemimpin, dia harusnya tidak mendengarkan ya apa bisikan-bisikan dari orang-orang yang hatinya itu jahat. Kita belajar dari sini sebagai seorang pemimpin, jangan hanya mendengar sepihak orang-orang yang berhati jahat, yang ingin menjatuhkan, ingin memfitnah, ya dan bahkan ingin menghancurkan, ya. Dan akhirnya apa yang didapat oleh Hanun? Dia sudah mempermalukan utusan Daud, ya akhirnya mereka terpaksa menyewa tentara, ya dari bangsa lain untuk membantu perang. Ya, hati-hati dalam memikirkan saran-saran, harus lebih cermat. Ya, tetapi sekalipun dia tidak melakukannya, dia seharusnya berusaha untuk bernegosiasi dengan Daud. Ya, kalaupun dia tahu ya bahwa oh Daud itu sudah marah atau apa ya, dia harusnya ya negosiasi dulu dan bertanya kepada Daud. Ya, tetapi sebaliknya dia tidak mau mengakui kesalahannya, malah dia bersiap untuk berperang. Dan seringkali ya kita pun juga berespon dengan kemarahan ya, bukan dengan mengakui kesalahan, meminta maaf itu sebenarnya lebih ya afdol. Ngapain sih semua urusan harus diselesaikan dengan perang, memakan korban banyak jiwa, membuat kerugian yang besar. Karena itu kita harus menanggalkan emosi, harga diri, ego kita ya agar kita ini tidak jatuh di dalam hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ya hanya karena kesombongan, harga diri dan lain sebagainya akhirnya kita salah. Ya sehingga akhirnya Yoab disuruh maju oleh Daud untuk berperang. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-12 ya, kita lihat di sana tadi akhirnya ya lalu Yoab berkata, ketika Yoab melihat ya bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan juga dari belakang, maka dipilihnya orang-orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Ayat 10, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang ya menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Ya, setelah itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginyalah sungai Yordan lalu sampai ke Helam.
Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu. Dikatakan Daud membunuh berapa banyak? Di sana dikatakan bahwa Daud membunuh mereka dan akhirnya mereka juga eh, kalah. Tuhan membela orang Israel di dalam peperangan itu dan orang Aram itu akhirnya lari dari mereka. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai orang Israel dan mereka akhirnya melihat kemenangan yang dari Tuhan dan Daud membunuh begitu banyak dari mereka di dalam peperangan dan firman Tuhan berkata di sana Daud maju juga berperang dan dia membunuh 700 ekor kuda kereta karena dikatakan Daud akhirnya membunuh dari orang Aram itu dikatakan 700 ekor kuda dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak panglima tentara mereka dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Kita melihat di sini pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel lewat Daud. Memang Bapak Ibu kita melihat harus ada keseimbangan dalam kehidupan antara tindakan kita dengan iman kepada Allah. Yoab pada akhirnya maju berperang. Dia berkata juga mari kita berperang dengan gagah berani dan Allah akan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Tetapi Yoab juga terus menyusun kekuatan dan teknik-teknik apa yang harus dilakukan tetap dengan tuntunan Tuhan. Kehendak Tuhan kiranya yang terjadi. Dan Yoab mengetahui bahwa hasil usahanya itu ditentukan semata-mata hanya karena Tuhan. Akhirnya kemenangan mereka boleh alami dan terima. Semua itu hanya karena dari Tuhan saja. Kita baca sekarang 2 Samuel pasal yang ke-11 Daud dan Betseba judul perikopnya. Ayat yang pertama 2 Samuel pasal yang ke-11, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi kita melihat di sini ketika akhirnya dikatakan di sana pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka maju untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, tapi Daud tinggal di Yerusalem. Di musim dingin Bapak Ibu di sana adalah musim hujan di Israel, musim tanam. Musim semi adalah waktu yang baik untuk berperang. Jadi pada pergantian tahun itu raja-raja itu maju untuk berperang di musim semi. Kenapa? Karena jalan-jalan itu sudah kering, tidak becek lagi. Membuat perjalanan lebih mudah untuk pergerakan pasukan, bahkan kereta-kereta perbekalan dan kereta perang. Di Israel gandum dan jelai siap dituai pada musim semi. Tanaman-tanaman ini adalah sumber makanan yang sangat penting untuk pasukan yang melakukan perjalanan perang. Dan pengepungan yang berhasil ini mengakhiri kekuasaan Bani Amon. Sejak saat itu Bani Amon tunduk kepada Israel. Pada waktu biasanya raja-raja maju berperang di pergantian tahun, Daud menyuruh Yoab untuk menyerbu Bani Amon dan Yoab berhasil menyerbu, dan ini adalah penaklukan terbesar Bani Amon akhirnya tunduk kepada Israel. Dikatakan di sana dan di sini kita lihat Bapak Ibu dikatakan ayat yang kedua,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, lalu Daud bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Kita lihat di sini dalam episode ini dengan Betseba Daud terperosok ya. Daud tidak pergi berperang dia meninggalkan tujuannya dengan tinggal di rumah dan tidak ikut serta di dalam peperangan. Dia hanya menyuruh Yoab yang berperang. Ya, jadi saudara, orang itu kalau nganggur biasanya banyak dosa ya. Daud nganggur di istana sementara pasukannya, Yoab panglimanya semua pergi berperang. Daud itu nganggur di istana, sore-sore dia nggak perang, dia lagi lihat-lihat di atas soto istananya, dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Iblis itu selalu punya cara untuk menggoda ya, apalagi kalau kita ini nganggur. Makanya jadi orang itu jangan suka nganggur. Orang nganggur itu suka bikin dosa. Ya, contoh ibu-ibu kalau nganggur akhirnya ngegosip, ya nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita tuh sibuk, ya kita berperang dengan apa pekerjaan kita, dengan pelayanan kita sibuk, ya itu akan membuat kita ini ya lebih terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu. Karena nganggur, akhirnya Daud itu sore-sore jalan-jalan di soto istana rumahnya. Dan dia melihat ada wanita yang sedang mandi. Lalu dia lihat wanita itu elok rupanya. Dia tidak pergi perang, malah menikmati hidup ya. Berbahaya sekali saudara saya juga belajar. Ya dulu ketika saya juga belum maksudnya Tuhan belum membuka pintu seperti sekarang ini lewat YouTube itu saya pelayanan saya dan suami berdua pelayanan terus. Sekarang ini bisa dibilang puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Saya sebenarnya tidak harus lagi pergi pelayanan. Terbang ke sana, terbang ke sini. Ini saya baru tiba dari Bali langsung syuting. Tapi kenapa kami memutuskan untuk tetap menerima pelayanan onsite. Kami datang dari berbagai kota, ke desa, kemana kami pergi. Kalau mau dibilang capek. Bahkan saya flu juga belum sembuh-sembuh sudah harus pergi terbang ke sana ke sini pelayanan. Kenapa saudara? Karena saya tidak mau seperti Daud ketika dia sudah menikmati berkat Tuhan, dia diberi istana yang bagus, kemenangan, keberhasilan dalam pertempuran, dia sudah tidak mau berperang. Kadang-kadang ketika kita ini berubah, kita sudah nggak mau lagi pelayanan, kita sudah nggak mau lagi repot, kita menikmati semuanya, akhirnya daging itu terlalu enak, dan akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Hati-hati dengan kedagingan, kita ini harus selalu menyalibkan daging. Bagi saya pelayanan keluar kota itu capek, nggak sangat melelahkan. Saya kadang lebih memilih untuk saya sama anak-anak lah di rumah memang tidak saudara, tidak enak bagi daging, tapi saya dan suami komitmen supaya kita tidak terlena hanya duduk kalau bagi saya mungkin orang berkata ibu kan udah nggak usah pergi-pergi lagi, di studio aja siaran seperti sekarang ini pun saya harus sebisa mungkin saya tetap hadir setiap hari di mesbah doa. Dalam keadaan sakit pun saya tetap berusaha untuk melayani. Kenapa Daud jatuh? Karena dia sudah nggak mau pergi berperang. Dia menikmati, akhirnya dia terlena dan iblis dapat celahnya. Ada seorang wanita mandi ketika Daud sedang ada di istana, di soto istananya. Bukan hanya melihat itu, Daud pun akhirnya tidak sadar dia dipikat oleh kecantikan perempuan itu. Dia akhirnya matanya dibutakan. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang untuk bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam istri Uria orang Het, yaitu prajuritnya sendiri.
Daud akhirnya mencari tahu tentang siapa Batseba, siapa perempuan itu. Ya, dia bukan hanya melihat dengan mata, dikatakan dari mata turun ke hati, sehingga akhirnya dia tergoda untuk berbuat dosa. Ya, dia suruh orang cari tahu siapa Batseba itu. Dikatakan elok rupanya, ya. Dan dikatakan ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Ya, lalu Daud tidur dengan dia. Ya, perhatikan Bapak Ibu, Daud bukan hanya tertarik, dia cari tahu, bahkan dia suruh orang panggil ya wanita itu, karena dia tahu suaminya Uria lagi pergi berperang. Jadi perempuan ini sendiri. Ketika Batseba dipanggil, ya siapa yang tidak mau datang, yang dipanggil seorang raja ya. Batseba dipanggil masuk ke istana Daud, dan dikatakan di sana lalu Daud tidur dengan dia. Ketika Daud memandang dari atap istana, ia melihat seorang perempuan cantik sedang mandi dan ia dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, Daud seharusnya meninggalkan atap istana itu dan pergi menjauhi godaan. Sebaliknya, justru dia menuruti godaan tersebut dengan mencari tahu siapa Batseba itu. Dan akibat-akibat dosa itulah yang menghancurkan dia. Bapak Ibu, kita ini harus menjauhi godaan. Kalau kita sudah tahu itu godaan, jangan kita dekati. Kalau kita tahu itu godaan, maka jangan kita mencobai. Ya, mintalah kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk Tuhan tuh menolong. Kita bisa menjauhi tempat-tempat atau situasi-situasi yang membuat kita berdosa. Kitalah yang tahu. Saya yakin di dalam hati kita itu Tuhan kasih roh penimbang. Ada hukum Tuhan dalam hati manusia. Jadi ketika kita mau melakukan satu dosa, sebenarnya hati kita pun tahu, nurani kita pun berbicara. Tapi terserah kita. Kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan, atau sebaliknya kita ingin menikmati godaan itu. Ya, ingat dan renungkanlah ya firman-firman Tuhan untuk kita melawan kelemahan-kelemahan kita. Ingat ayat-ayat firman Tuhan yang berkata kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, baca firman itu adalah satu hal yang akan memberi kita kekuatan. Alkitab berkata jangan engkau melakukan keinginan daging. Ya, semua itu ada dalam firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman, mendengarkan khotbah-khotbah, maka ayat itulah yang akan berbicara untuk mengingatkan kita. Ya, atau kita juga untuk menghindari dosa itu kita bisa mencari orang lain. Ya, yang saudara terpercaya, saudara bisa terbuka, ya ceritakan. Ya, aduh aku ini kayaknya mau berdosa, aku tergoda gini, supaya saudara bisa didoakan. Ya, dan ketika akhirnya dikatakan di sana dia panggil ya perempuan itu datang ke istananya, lalu ditiduri oleh Daud padahal dia tahu itu adalah istri. Ya, daripada prajuritnya sendiri, yaitu Uria yang sedang pergi berperang. Ya, tetapi Daud mengikuti keinginan dagingnya sehingga dia lupa diri. Ya, dikatakan di sana Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang ke-8 dikatakan lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ya, dosa itu bekerja sangat sangat halus, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Dosa itu masuk begitu saja dalam kehidupan kita. Ya, singkat cerita akhirnya Batseba hamil. Dia mengandung, di sini dikatakan. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Daud mengetahui bahwa Batseba menyuruh orang berkata dia hamil, maka mulailah ya niat jahat timbul di hati Daud karena dia tidak bertobat. Dia justru ingin menutupi dosanya. Dia menyuruh orang untuk pergi ke medan pertempuran, memanggil Yoab dan berkata bahwa Uria itu harus kamu suruh pulang. Aku ingin ketemu dengan dia. Akhirnya Yoab panglima perang menyuruh Uria pulang dari medan pertempuran untuk bertemu dengan Daud. Ya, kenapa? Karena Daud ini ya
tidak mau bertobat, justru sebaliknya dia ingin mencari cara bagaimana untuk bisa menjebak Uria ini sehingga tidak curiga bahwa Daud yang sudah menghamili istrinya. Saudara, waktu orang melakukan satu dosa, maka dia akan tergoda untuk melakukan dosa-dosa berikutnya supaya dia bisa menutupi dosa ini. Itulah cara kerja dosa. Daripada kita berbelit-belit ya terus menutupi dosa yang satu dengan dosa yang lain, lebih baik kita bertobat, datang kepada Tuhan, akui dosa kita daripada seperti Daud. Lalu Yoab berkata kepada Uria, kamu pulang ya. Kamu ketemu dengan Daud. Daud meminta kamu untuk menghadap. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap Daud, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian ya berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ya, jadi Daud ini berpikir dia mau suruh Uria pulang supaya Uria tidur dengan istrinya, dan akhirnya dia berpikir bahwa istrinya itu hamil dengan dia. Ya, orang yang diurapi Tuhan tiba-tiba bisa berubah menjadi seorang yang jahat. Ya, kenapa? Daud itu menang dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya dalam hal pertempuran, tetapi kelemahan Daud itu adalah ya di perempuan, ya dalam kenajisan kedagingannya. Padahal kita sudah belajar bagaimana Daud itu selalu taat kepada Tuhan. Ya, tapi akibat dosa kedagingan, dia akhirnya ya mendukakan Tuhan. Dia berpikir kalau Uria dia suruh pulang, Uria tidur dengan istrinya, maka dipikir dia yang menghamili istrinya Betseba. Dia beri Uria hadiah-hadiah, ya hadiah raja di sana dikatakan. Kemudian ayat 8, berkatalah Daud, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak mau pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu. Wow. Kita melihat ternyata perkiraan Daud salah. Uria adalah seorang prajurit yang punya integritas yang luar biasa. Waktu Daud berkata kamu pulang tidur dengan istrimu, Uria berkata di sana ada tabut Allah. Di sana ada Yoab panglimaku. Demi nyawa tuanku raja dan demi hidupmu raja, tidak mungkin aku akan berlaku seperti itu. Sementara hamba-hambamu dan teman-temanku sedang ada di medan pertempuran, masakan aku akan pulang ke rumah makan, minum, bersenang-senang dan tidur dengan istriku? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kalau kita mau belajar tentang integritas, kita belajar dari Uria. Dia luar biasa. Di mana orang yang gak mau senang-senang? Ya pulang dari medan pertempuran, ya pasti dia pengen ketemu istri. Bahkan banyak prajurit-prajurit masih pakai ransel, ya udah peluk istrinya. Tapi Uria tidak melakukan hal itu. Dia bilang, tabut Tuhan, bahkan hambamu Yoab panglimaku di sana sedang mempertaruhkan nyawa. Masa kan aku pulang untuk tidur dengan istriku? Tapi itulah saudara, dosa itu semakin ditutupi, maka akan semakin sulit hidup kita, tidak ada damai sejahtera. Dikatakan di sana akhirnya Uria tetap tidak mau pulang, ayat yang ke-11 dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu, ya Uria bilang kepada Daud. Ayat yang ke-12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi.
Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama dengan hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi saudara, hari yang kedua Daud bingung untuk mencari cara, sehingga Daud membuat Uria mabuk. Dia ajak makan, dia kasih minum sampai Uria mabuk. Dengan harapan ketika Uria mabuk dia akan pulang ke rumah dan dia akan tidur dengan istrinya, sehingga Daud lolos dari tuduhan sudah menghamili Betseba. Sehingga Daud lolos dari dosa yang akan dituduhkan. Tapi ternyata saat mabuk pun Uria tidak mau pulang. Ya, dia tetap tidur di soto istana Raja Daud dengan hamba-hamba yang lain. Ya, dikatakan ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ya, ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya saudara, lalu ayat yang ke-15, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Ya, betapa jahatnya seseorang yang mau menutupi dosanya dan tidak mau mengakuinya. Akhirnya Daud menyuruh Uria membawa sebuah surat yang ditujukan kepada panglima perangnya, yaitu Yoab. Ya, Uria tidak merasa curiga kepada Daud. Ternyata dia sedang membawa surat kematiannya sendiri. Orang kalau mau menutupi dosa, dia akan tega melakukan 1000 dosa yang lebih jahat. Ya, Daud menulis surat kematian Uria dan menyuruh Uria membawanya. Ya, Daud berkata bahwa engkau bawa surat ini kepada Yoab. Ya, dan Uria itu tidak mencurigai Daud sama sekali. Dia bawa surat kematiannya. Dia membaca, dia bilang di sana Daud berkata, Yoab, tempatkanlah Uria di barisan yang paling depan dalam sebuah pertempuran yang paling hebat. Ketika nanti Uria sudah maju, maka tarik pasukan semua mundur dan biarkan Uria mati terbunuh. Ya, dan Yoab hanya tunduk kepada perintah Daud. Daud telah menempatkan Betseba dan Yoab dalam situasi yang sangat sulit. Ya, Betseba mengetahui permintaan seorang raja bisa berarti hukuman kalau dia tidak mau melayani Daud. Ya, itu adalah sebuah tindakan persinahan. Betseba tahu akan hal itu adalah salah, tetapi menolak permintaan raja itu akan dihukum atau bisa dihukum mati. Sebaliknya Yoab juga tidak mengetahui kenapa Uria itu harus mati. Ya, apa sebabnya Daud menulis surat itu, tetapi jelas bahwa sang raja ingin Uria itu terbunuh. Dan kadang-kadang saudara, kita harus menghadapi situasi dengan hanya 2 pilihan dan dua-duanya tampaknya salah. Kalau hal itu terjadi, jangan sampai kita ini tidak bisa melihat apa yang Allah kehendaki. Jawabannya mungkin mengharuskan kita untuk mencari pilihan-pilihan lain dengan melakukan hal yang lain yang berkenan kepada Tuhan dan sikap menghormati Allah. Ya, kita lihat di sini, Daud telah membuat orang lain juga berdosa karena dosanya. Dia membuat Uria dan dia membuat Betseba dan Yoab akhirnya ikut berdosa. Hanya karena keinginan dagingnya, dia melibatkan orang lain dalam dosanya. Betapa berdosanya Daud ya. Bahkan dia merancangkan sebuah pembunuhan, menulis surat kematian Uria dan menyuruh Uria yang membawanya sendiri. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatinya karena dosa yang akan dia tutupi. Bapak Ibu sangat hati-hati ya. Kalau kita melakukan sebuah dosa, ingat Alkitab berkata berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan tetap hidup di dalamnya. Ya, kita lihat akhirnya Daud melakukan begitu banyak dosa.
Dia melakukan pembunuhan, memaksa Betseba berdosa, persinahan. Yoab juga disuruh membunuh dan banyak hal lain. Dan akhirnya Uria mati di medan pertempuran. Kemudian ayat 18 berkata, kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di teres? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat respon Daud atas kematian Uria tampak sangat biasa saja, bahkan tampak senang. Sementara dia sebenarnya lupa dulu dia berduka atas tewasnya Saul dan Abner yang adalah saingan-saingannya. Tapi dia tidak menunjukkan duka cita bagi Uria, seorang yang baik dan karakter rohani yang kuat. Mengapa Daud menjadi sudah tidak peka terhadap dosanya sendiri? Satu-satunya cara untuk dia bisa menutupi dosa pertamanya yaitu persinahan adalah dengan berbuat dosa lagi. Dan ia segera tidak lagi merasa bersalah atas apa yang sudah diperbuatnya. Perasaan bukan penuntun yang bisa diandalkan untuk menetapkan benar atau salah. Dosa dengan sengaja yang dilakukan berulang-ulang sudah menumpulkan kepekaan Daud terhadap hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu, seringkali orang itu walaupun dia peka dengan Tuhan, kalau dia sudah terbiasa melakukan satu dosa, tidak diakui, dia membuat dosa lain lagi, maka itu akan membuat dia tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus di hatinya. Daud tidak merasa sedih dengan kematian Uria, seorang yang sangat berdedikasi, bahkan tidak mau pulang bersenang-senang dengan istrinya, hanya untuk dia meninggalkan medan peperangan dan teman-temannya sedang berjuang. Daud tidak menangis, bahkan dia berkata, bilang kepada Yoab, sudah biasa orang mati seperti itu. Tapi akibat dari dosa yang ditutupi membuat akhirnya Daud terus hidup dalam dosa dan dia berbuat dosa yang lain untuk menutupi dosa yang lain. Mari kita berhati-hati dalam hidup kita. Kalau ada dosa hari ini yang kau sembunyikan, terbukalah. Carilah seseorang, ceritakan dosa itu sebelum dosa itu yang akan berbalik menghancurkanmu. Setan tidak akan pernah rela melepaskan engkau. Setan akan terus berusaha membuat engkau jatuh dalam dosa yang lebih bejat, sehingga engkau kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Engkau rela menjadi orang yang berbohong kepada istri, anak, suami.
kepada Tuhan, bahkan engkau lupa bahwa Tuhan itu maha melihat. Lalu ketika Uria mati, istrinya Betseba nangis dan Daud menyuruh orang memanggil Betseba untuk diangkatnya menjadi istri. Ya, dan Daud dipuji-puji karena Betseba sedang hamil. Semua orang berpikir, ya, kalau istri seorang prajurit ditinggal mati oleh suaminya pergi berperang dan dia sedang dalam keadaan hamil, dan jika ada pria lain yang menikahinya, maka pria itu akan disebut pahlawan. Mungkin Daud mendapat pujian dari orang-orang karena melihat dia menikahi istri Uria prajuritnya yang mati dan Betseba sedang dalam keadaan hamil. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau itu adalah anak Daud. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Makanya hal itu dikatakan dia apa yang dilakukan Daud, ya, itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sehingga setiap dosa itu ada konsekuensinya, setiap dosa ada akibatnya. Karena itu berhati-hatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita renungkan firman ini. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan membuat kami mengerti akan arti dari sebuah pertobatan. Kami belajar dari kisah hidup Daud. Kami mau mengakui dosa kami, sekecil apapun itu. Berikan kami kepekaan untuk bertobat, meninggalkan dosa, mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tolong kami yang sedang terikat dengan dosa hari-hari ini. Entah itu dosa percabulan, persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dosa apapun yang mengikat hidup kami. Kami terbuka hari ini di hadapan Tuhan. Kau selidiki hati kami. Biarpun juga itu Tuhan, dosa yang kecil, ajar kami bertobat, dan bertobat. Tuhan, bawa kami dalam kekudusan agar apapun yang menjadi persoalan kami, apakah itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, kesehatan, apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan jika hidup kami berkenan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami. Mari Bapak Ibu, karena itu angkatlah hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.